sebelum kita mulai ibadah kita, sebelum kita mulai memuji, menyembah Tuhan, kita bersatu dulu yuk sebentar. Kita minta pimpinan Roh Kudus untuk ibadah kita pada pagi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih kami masih diberi kesempatan untuk beribadah. Kami masih diberi kesempatan untuk datang di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dan kami tahu kalau ini kami bisa alami, kami bisa nikmati. Ini semua hanya karena anugerah-Mu saja. Karena itu Tuhan, kami tidak akan sia-siakan kesempatan ini. Kami yang sudah datang, kami mau memuji dan menyembah-Mu dengan sepenuh hati. Kami mau dengar firman-Mu, kami mau belajar kebenaran dengan sepenuh hati, dan kami juga mau memberikan persembahan kami yang terbaik yang bisa kami berikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur untuk kesempatan ini. Haleluya, amin. Mari Alberta, saya mau untuk berdiri. Kita mau angkat pujian kita mau mengatakan oh praise the name of the Lord our God.
He shall return in robes of white. The blessing sun shall praise the light, and I will rise among the saints. My guest and free of Jesus' hanya di hadapan-Mu kami datang, hanya di hadapan-Mu kami sujud, hanya di hadapan-Mu kami bawa sepenuh hati kami, sepenuh jiwa kami, sekuat tenaga kami. Kami mau bersuka cita bersama, kami mau menari, kami mau menikmati Engkau di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, dan untuk waktu selanjutnya kami mau terus angkat pujian untuk Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya. Yuk, sebelum kita lanjut nyanyian kita, berikan dulu salam dan senyum buat saudara-saudari di kanan, kiri, depan, belakangmu. Oke, Alberta semua merasakan kebaikan Tuhan? Mengalami kebaikan Tuhan? Amin. Yuk kita mau nyatakan, Dia baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa hujan bagimu Yesus. Menganggap wajah-Mu bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Kami angkat tangan kami Tuhan, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Yuk kita sambung, kita mau terus nyatakan pujian kita lewat lagu ini, Tuhan Yesus baik. Amin. Dia sangat baik, Dia sungguh baik, Dia baik bagiku, Dia baik bagimu juga. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru aman
juga mau dengar kebaikan Tuhan lewat firman-Nya pada pagi ini. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan pada pagi ini. Saya undang kita semua bersatu teduh sekali lagi. Saya undang semuanya untuk bersatu teduh kembali pagi ini di bulan Desember ini, bulan terakhir di tahun ini. Nggak berapa lama lagi Alberta akan merayakan Natal tanggal 25 Desember nanti. Dan kalau kita sudah mengalami tahun 2022, saya yakin semua di sini mengalami kebaikan Tuhan. Saya yakin semua di sini mengalami kebaikan Tuhan apapun kondisi kita, apapun keadaan kita. Kita sudah melihat Tuhan Yesus menyertai kita. Dan kita akan sambut tahun 2023 pun juga dengan dalam iman yang sama. Kita yakin Tuhan Yesus tetap baik. Dan karena itu sebagai respon kebaikan Tuhan, sebagai respon dari semua yang sudah Tuhan berikan bagi kita, biar kita tetap setia untuk mengikut Dia. Kita tetap setia melayani Dia. Kita tetap setia datang beribadah. Kita tetap setia melakukan kebaikan. Kita tetap setia melakukan semua yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup kita. Dan biarlah satu lagu ini kembali mengingatkan kita untuk kita mau tetap setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Mari nyanyikan lagu ini sambil mengingat semua kebaikan Tuhan yang sudah kita alami di tahun ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik-baik. Sekali lagi Alberta nyatakan seperti wanita mengurapi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidup kami jemaat-Mu Tuhan di Alberta. Demikian kami mau terus mengasihi-Mu. Kami mau tetap setia sampai akhir Tuhan. Baik bagimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku.
indikasi sudah mengalami kebaikan Tuhan, yang sudah menerima kebaikan Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Sekali lagi Alberta katakan janjimu, sampai akhir kami menutup mata. Terus saja saya serahkan kepada setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Sekali lagi katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Tetap setia melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Inilah yang menjadi komitmen kami kepadamu Tuhan, bahwa di dalam kondisi apapun, sampai akhir hidup kami, sampai tiba kami kembali ke rumah Bapa di surga, kami akan tetap setia dengan iman percaya kami kepada Yesus Kristus. Kami akan tetap setia melayani Tuhan. Namun Tuhan, kami tahu melakukan komitmen kami tidak mudah. Itulah sebabnya kami terus perlu ditaburi oleh firman-Mu. Kami perlu terus disirami oleh benih firman-Mu Tuhan, supaya iman kami terus bertumbuh, bahkan berakar, semakin kuat dan berbuah-buah di dalam hidup ini Tuhan. Bapa di dalam surga, kami tiba di sesi pemberitaan firman-Mu. Mari Tuhan, jadikan hati kami tanah yang subur, supaya setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan tidak kembali dengan sia-sia, tetapi mengubah hati kami, mengubah pikiran kami, dan pada akhirnya mengubah hidup kami. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengundang Roh Kudus untuk berkarya dalam ibadah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman. Yang percaya bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu Saudara. Setelah beberapa minggu saya tidak bisa beribadah dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini karena ada beberapa undangan yang mengabarkan Injil di gereja lain yang bertepatan jamnya dengan jam ibadah kita, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, masih dalam tema dari sinode kita Gereja Bethel Indonesia. Hari ini kita belajar atau akan membahas bagaimana kita bisa hidup di dalam berkat Allah. Bapak Ibu, kalau kita lihat saat ini keadaan ekonomi dunia sangat tidak menentu, kan? Banyak sekali penurunan nilai dalam hal ekonomi sehingga mengakibatkan krisis dalam berbagai bidang usaha. Naiknya kebutuhan pokok, coba ibu-ibu yang masih masak di rumah. Kemarin saya sempat mendengar di berita harga tomat udah naik, harga sawi aja naik, harga cabai gak usah ditanya, telur ikutan naik. Saya paling hafal harga telur karena di rumah selalu stok telur, begitu ya. Dari tadinya 24, 25, 26, sekarang sudah 31.500. Itu untuk telur yang biasa, gitu ya. Bapak Ibu Saudara bisa menemukan yang lebih murah, boleh kasih tahu sama sebelahnya, begitu ya. Nah, tingginya biaya produksi juga telah mengakibatkan krisis dan pergolakan ekonomi dunia. BBM kita tahu naik, begitu ya.
Demikian pula kita menemukan banyak bantuan dari luar negeri menurun karena krisis ekonomi. Negara-negara mengamankan dirinya masing-masing. Bahkan di sekitar kita melihat ada banyak orang yang mengurangi belanjaannya. Waktu di awal tahun 2011 harga cabai pernah mencapai berapa? 100.000 per kilo. Yang makan cabai semua pada puasa, dikurangin cabainya begitu ya. Dia biasa makan cabainya 18, kalau gado-gado langsung turun jadi 8 gitu ya. Nah, lalu bagaimana kita orang-orang Kristen bisa menyikapi atau menghadapi kesulitan ekonomi ini? Karena toh selama kita hidup di dunia ini kita nggak kebal dengan hal-hal seperti itu, bukan Bapak Ibu Saudara? Kita tetap mengalami kenaikan BBM, kita tetap akan mengalami krisis ekonomi, kita akan tetap mengalami belanja di pasar itu kan tetap pakai duit ya Bapak Ibu Saudara, nggak pakai iman ya. Belanja telur, bawang putih, bawang merah, bayarnya sekian, pakai iman dalam namanya nggak bisa, tetap kita harus keluar uang. Nah, bagaimana kita bisa menyikapi hal ini dan bisa tetap percaya dengan providensia atau pemeliharaan Tuhan di saat-saat sulit seperti ini? Kalau kita lagi banyak berkat, bilang haleluya itu gampang banget Bapak Ibu Saudara. Haleluya, mau makan di mana? Mau makan apa? Mau beli apa-apa tinggal tunjuk, itu gampang bilang Tuhan baik. Tetapi di saat-saat sulit, ketika untuk membeli telur 1 kilo aja kita nggak mampu, kita harus mengurangi belanjaan kita di pasar, kita harus mulai mengirit-ngirit pakai BBM kita udah mulai melihat isi dompet kita, para pahlawannya berkurang, kita mulai melihat buku tabungan kita yang saldonya makin menipis, kita mulai menghitung pendapatan kita yang mungkin jumlahnya sama, tetapi karena kenaikan harga-harga di luar sehingga apa yang bisa kita dapatkan dengan uang yang sama itu menjadi semakin sedikit. Pada saat seperti itulah semakin sulit untuk percaya dengan pemeliharaan Tuhan. Apakah Tuhan masih mampu membuat kita melewati tahun ini? Apakah Tuhan masih mampu mendampingi kita masuk ke tahun depan? Orang-orang bilang tahun ini suram, tahun depan gelap, selalu lebih sulit. Tapi emang dari dulu begitu, bukan Bapak Ibu Saudara? Udah lewat dari tahun 2000 aja ke tahun sekarang udah lewat 22 tahun, tapi Tuhan tetap memelihara kita. Penting bagi kita untuk tetap memiliki persepsi yang benar tentang berkat Tuhan. Supaya apa? Supaya jangan ketika kita merasa tidak diberkati oleh Tuhan. PowerPoint saya belum tampil-tampil dari tadi. Nah, kalau kita tidak punya persepsi yang benar, ketika kita merasa tidak diberkati oleh Tuhan, lalu kita mulai bilang, Tuhan yang gak manjur, percuma saya melayani Tuhan, percuma saya kasih persembahan, percuma saya beribadah, tinggalin Tuhan aja deh. Mungkin saya salah, mungkin Tuhan yang udah gak dengerin doa, mungkin begini, mungkin gitu. Lama-lama iman kita semakin digerogoti dan bisa meninggalkan Tuhan. Pandangan yang keliru terhadap berkat Tuhan bisa menjadi kerikil-kerikil tajam yang membuat kita tersandung di dalam perjalanan iman kita. Mari kita lihat bagaimana seorang Rasul Allah, Rasul yang luar biasa, Rasul Paulus hidup di dalam berkat Allah. Filipi 4 ayat 10 sampai yang ke-20. Filipi 4 ayat 10 sampai 20. Kita akan baca secara bergantian 10 ayat ini. Pertama bagi ayat 10 bagian perempuan, lalu dilanjutkan oleh laki-laki dan seterusnya. Di ayat yang ke-20 kita akan baca bersama-sama. Filipi 4 ayat 10 sampai yang ke-20. 1, 2, 3. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tapi tidak ada kesempatan bagimu. Silakan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam kesusahanku, kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengamalkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia
Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Tadi saya berhutang satu dua kali melibatkan buat kepadaku. Tetapi yang utamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Sama-sama Dimuliakan Allah dapat kita selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari perikop yang sudah kita baca ini, langkah pertama yang dilakukan Rasul Paulus ketika dia menjalani hidup di dalam berkat Allah adalah yang pertama, belajar mencukupkan diri. Boleh diklik PowerPoint-nya? Belajar mencukupkan diri. Orang yang mencukupkan diri itu puas dalam segala keadaan. Saya ulangi Filipi 4 ayat 11 dan 12. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam setiap keadaan dan dalam segala hal, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam keadaan lapar, baik dalam keadaan berkelimpahan maupun dalam keadaan berkekurangan. Nah, Rasul Paulus mengajarkan pola hidup mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dia menegaskan bahwa dia paham apa artinya lapar. Dia paham artinya banyak makanan dan berkelimpahan. Karena dia sudah mengalami banyak masalah, banyak penderitaan, tantangan di dalam memberitakan Injil Kristus. Yuk kita lihat apa aja yang sudah dialami oleh Rasul Paulus. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Boleh saya minta PDP Paulus membacakan bagi kita semua? sampai 28. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang bilang, aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera, di luar batas, serakali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesak orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku tetap berbaring di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyakit. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja keras. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Iya, terima kasih. Dengan semua masalah, tantangan, penderitaan, sakit penyakit dan apapun yang dialami, Paulus tetap berpegang pada pimpinan Allah dan mengikuti panggilan. Bapak Ibu Saudara, hidup mencukupkan diri artinya kita punya hikmat dan kebijaksanaan untuk mengelola semua berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Hidupnya nggak bersaing, nggak jor-joran, nggak foya-foya, tapi nggak pula hidup terlalu pelit, kikir, lokek, kedekuk, bin kopet, sampai seolah-olah seperti ayam yang mati di lumbung padi. Orang yang mencukupkan diri, hidupnya sederhana, seperlunya, sewajarnya, sebutuhnya. Nah, nggak sedikit orang yang menjadi sombong memang ketika kelimpahan menghampiri dia, memandang rendah orang lain dan nggak lagi membutuhkan mereka serta mengukur segala sesuatu dengan uangnya. Sebaliknya, Bapak Ibu Saudara, ketika masa sukar itu menghampiri, orang juga menjadi mudah menyerah, frustrasi, depresi. Bulan yang lalu kita sudah belajar, dan bahkan menyalahkan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Percuma percaya sama Tuhan, percuma aku berdoa, percuma doa puasa, percuma beribadah.
Rasul Paulus telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dengan kata lain, sikap hatinya tidak tergantung dengan keadaan yang dia alami. Dia mampu menyesuaikan diri dengan kesengsaraan, sehingga sekalipun dia terhina, sekalipun dia kekurangan, dia nggak lupa dengan penghiburan Tuhan di masa yang lalu. Bagaimana Tuhan pernah menolong dia dan tetap menolong dia sampai hari itu. Tidak pernah meragukan pemeliharaan Tuhan. Dulu Tuhan tolong ya, sekarang bisa nggak ya? Atau mencari jalan pintas demi mendapatkan pertolongan atau kepuasan diri? Tidak. Rasul Paulus mampu menyesuaikan diri dengan kesejahteraan, sehingga ketika dia mengalami kelimpahan, dia ditolong oleh orang, dia mengalami berkat Tuhan, dia tidak menjadi sombong, lupa diri dan menepuk dadanya, merasa aman dan kemudian berfoya-foya. Tidak. Bapak Ibu Saudara, Raja Salomo juga pernah berdoa kepada Tuhan untuk bisa hidup mencukupkan diri. Saya tekankan kata raja di sini. Seolah-olah ketika kita berpikir raja, pangeran, pejabat, presiden atau apapun itu, ngapain hidup mencukupkan diri? Mereka punya segalanya, mereka punya kuasa, mereka punya materi. Kenapa harus hidup sederhana? Begitu kan? Tapi Raja Salomo di dalam Amsal 30 ayat 7 sampai yang ke-9, kita ingat Salomo ini seorang yang punya hikmat yang luar biasa. Sebelum dan setelah Salomo, tidak pernah ada orang yang hikmatnya sama seperti Salomo. Tetapi di dalam hikmat Tuhan itu, dia berdoa kepada Tuhan. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Artinya apa? Dengan kata lain, hidupnya cukup aja. Tuhan selalu ada di dalam kekurangan kita maupun kelimpahan kita. Jangan sampai kita melupakan Tuhan. Pada saat kita berkelimpahan, semuanya beres di dalam hidup kita, semua berjalan baik-baik saja di dalam hidup kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Bahkan sebelum kita minta sudah Tuhan berikan. Lalu kita mulai mengurangi jam-jam ibadah kita, mulai mengurangi jam-jam doa kita. Lalu kita mulai berpikir, aku tidak butuh Tuhan, semua karena aku. Atau ketika kita menderita, kita juga berpikir dengan hal yang sama. Tuhan sudah meninggalkan aku, Tuhan udah gak manjur, aku gak mau lagi percaya sama dia. Jangan sampai kita melupakan Tuhan. 2 orang tokoh iman, Rasul Paulus dan Raja Salomo, mengajarkan kita untuk bisa hidup mencukupkan diri. Saya rasa kalau saya sebutkan ilustrasi ini, Bapak Ibu Saudara pasti sebagian besar sudah hafal bagaimana ilustrasi tentang jejak kaki. Ada seorang yang berjalan di pantai, masih ingat ya, footprints, dan kemudian dia berjalan ketika semuanya baik-baik saja, angin berhembus sepoi-sepoi basah, langitnya cerah, tidak ada ombak gitu ya, semuanya terlihat indah, dan dia menoleh ke belakang. Ada berapa pasang jejak kaki? Ada 2 pasang. Oh, dia lihat ya, ada 2 pasang jejak kaki saya dan jejak kakinya Tuhan waktu itu. Lalu kemudian dia berjalan terus panjang pantai. Tiba-tiba suasana berubah. Awan bergulung-gulung menjadi gelap, angin bertiup kencang menakutkan. Kemudian laut bergemuruh dan ombaknya menjadi tinggi. Suasana menjadi tidak nyaman untuk jalan-jalan. Dan ada batu-batu terjal yang menyakitkan yang harus dia daki di perjalanan di depannya. Ketika dia menoleh ke belakang, ada berapa pasang jejak kaki? Tinggal 1. Reaksi yang wajar dari manusia pada saat itu, dia merasa itu adalah jejak kaki dia. Lalu kemudian langsung spontan dia marah, Tuhan, ketika segalanya susah, Engkau di mana? Ketika aku sakit gak sembuh-sembuh dan dokter bilang gak ada harapan lagi, Engkau di mana? Tuhan, ketika aku gak bisa membeli kebutuhan pokok yang sudah semakin naik dan sementara gajiku tidak semakin naik, Engkau di mana? Tapi Tuhan dengan lembut berkata apa? Hai anakku, itu adalah jejak kaki. Pada saat itu mungkin orang itu langsung dihentakkan. Loh, kalau begitu jejak kaki saya di mana? Tidak ada. Karena aku menggendong kamu. Amin Bapak Ibu Saudara. Hidup di dalam berkat Allah bukan berarti tidak ada masalah.
bukan berarti tidak ada tantangan, bukan berarti tidak ada kesulitan, bukan berarti langit selalu cerah, bukan berarti tidak ada gelombang, tetapi hidup di dalam berkat Allah bisa mencukupkan diri dengan berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Dan berkat itu pasti bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Kalau kita saja bisa berhitung dengan baik untuk anggaran keuangan kita, apalagi Bapa di surga yang penuh hikmah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, hidup mencukupkan diri. Yang kedua, apa yang Rasul Paulus lakukan di dalam hidupnya? Kita lihat Filipi 4 ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang kedua, Rasul Paulus ini tidak mengandalkan dirinya sendiri. Dia tidak mengandalkan koneksinya, dia tidak mengandalkan teman-temannya, dia tidak mengandalkan jemaatnya. Kalau kita boleh lihat, Rasul Paulus ini latar belakangnya adalah luar biasa sekali, Bapak Ibu Saudara. Dia adalah lulusan termuda dari Universitas Gamaliel pada waktu itu. Dan juga dia duduk di pemerintahan Sanhedrin. Dia adalah dewan yang termuda, anggota dewan yang termuda. Dia punya kekuasaan yang luar biasa. Artinya dia punya orang-orang kenalan-kenalan itu yang luar biasa. Dan dia tinggalkan semuanya itu untuk mengikut Tuhan, menjadi Rasul Kristus. Sehingga dia bilang apa itu semua adalah sampah dibandingkan dengan panggilan Kristus. Tapi saya yakin orang-orang itu mungkin masih punya sebagian, masih punya relasi yang baik dengan dia. Tapi ketika mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, mengalami tantangan masalah, Rasul Paulus tidak berpaling kepada mereka. Iya ya, salah ya. Harusnya gue tetap aja dalam posisi yang dulu ya. Udah enak, udah nyaman ya, aman, tentram. Kenapa sekarang malah jadi susah ikut Tuhan ya? Kenapa melayani sekarang kok jadi melarat ya? Kenapa kok rajin memberi persembahan malah banyak sakit penyakit ya? Kenapa kok ini rajin melayani Tuhan malah doa gak dikabulkan ya? Kenapa kok ini rajin beribadah malah jadi di PHK ya? Mendingan kembali aja ke dulu deh. Bisa mengandalkan diri sendiri. Tidak. Rasul Paulus tidak melakukan hal itu. Poin yang kedua yang dia lakukan dalam menjalani hidup di dalam berkat Allah, dia mengandalkan Tuhan. Karena dia percaya Tuhan yang dia ikuti sanggup memenuhi kebutuhan dia. Setiap hari semua dari kita dipusingkan dengan kebutuhan hidup, bukan? Memang Bapak Ibu Saudara, selama kita hidup di dunia ini, memenuhi kebutuhan hidup itu penting. Siapa di sini yang udah gak butuh makan? Gak ada yang angkat tangan. Saya juga gak mau karena saya butuh makan. Kita masih butuh minum, makanya kita sediakan minuman di depan. Kita masih butuh tempat untuk kita tinggal, mau itu rumah punya sendiri, rumah kos, rumah sewa, kontrak, apapun itu, kita butuh tempat untuk tinggal. Kita butuh pakaian, bukan? Kita butuh handphone, kita butuh TV, kita butuh hal-hal yang lainnya. Dan itu memang hal-hal yang tidak bisa dipisahkan selama kita hidup di dunia ini. Itulah sebabnya masing-masing kita bekerja keras, membanting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk bisa memenuhi setiap kebutuhan hidup kita. Apa yang dikejar orang? Uang. Tidak semua orang pasti berpikir kalau saya punya cukup uang, kalau saya punya uang berlebih, semuanya pasti beres. Hidup ini bisa tenang, bisa bahagia kalau saya punya banyak uang. Benarkah demikian? Benar, kata Tuhan. Karena uang memang tidak bisa memberi ketenangan. Tapi punya uang bisa lebih tenang, begitu ya Bib ya. Tetapi kenyataannya gak demikian. Pengkhotbah 5 ayat 9a berkata, ini sekali lagi dari Salomo. Pengkhotbah 5 ayat 9a berkata, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan pernah puas dengan penghasilannya. Coba Bapak Ibu Saudara lihat, kalau kita dapat uang 100.000, angka depannya 1 ya, kecil. 200.000 masih kecil. 300.000 ya lumayan lah. 400.000 udah lebih mending ya. 500.000 udah merasa besar ya, angkanya 5. 600 makin besar. 700 makin banyak uang saya. 800, 900 banyak. Setelah 900.000 berapa? 1 juta. Balik lagi ke angka 1. Uangnya dikit lagi ya.
1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta, 9 juta, banyak. Setelah 9 juta 10, depannya 1 lagi ya, dikit lagi uangnya ya. Akan terus seperti itu Bapak Ibu Saudara. Akibatnya pikiran kita terus dipenuhi dengan kekhawatiran setiap hari. Kekhawatiran dengan harga-harga kebutuhan pokok, kekhawatiran gak bisa bayar uang sekolah anak, uang kuliah anak, kekhawatiran gak bisa bayar cicilan dan tagihan, kekhawatiran inilah, kekhawatiran itu, dan seterusnya. Alkitab menasihati kita dalam Matius 6 ayat 34. Apa bunyinya Bapak Ibu Saudara? Ini yang sebuah ayat yang sangat terkenal. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok punya kesusahannya sendiri. Masih ada lagi? Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Karena Tuhan berjalan bersama dengan kita, step by step, langkah demi langkah. Kita terkadang tidak bisa melihat keseluruhan dari rencana Tuhan, tapi Tuhan minta kita menggunakan mata iman kita. Satu langkah, berani nggak kita lihat di depannya? Berani nggak kita melihat langkah di depannya? Arti kata khawatir adalah rasa takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Padahal 90% dari kekhawatiran kita tidak pernah terjadi, dan 10%-nya itu pun terjadi kadang-kadang. Untuk bisa keluar dari kekhawatiran kita, tidak bisa dengan cara dunia, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengajarkan kita untuk memprioritaskan Dia, mengutamakan hal-hal rohani terlebih dahulu. Matius 6 ayat 33, Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya dan semua yang mendengar pada waktu itu, termasuk kita pada saat ini yang mendengarkan firman Tuhan. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu. Dia tidak katakan tetapi carilah dahulu bank mana yang bunganya paling besar, tidak. Dia tidak katakan tetapi carilah dahulu cicilan mana yang bunganya paling kecil bahkan bisa 0%, tidak. Dia tidak katakan tetapi carilah dahulu keluargamu yang mana yang bisa gampang meminjamkan uang, tidak. Tapi dia bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Lalu apa yang terjadi kalau kita udah lakukan itu? Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau ditambahkan, artinya udah punya belum? Sudah. Makanya dikatakan ditambahkan. Jadi lebih banyak, bukan diberikan. Kalau diberikan mungkin sebelumnya kita bisa belum punya, tetapi dikatakan dengan jelas ditambahkan. Artinya lebih dari apa yang kita punya sekarang. Tuhan Yesus juga mengajar untuk kita bergantung kepada Tuhan dalam doa Bapa kami. Matius 6 ayat 11 berkata, berikanlah kami pada bulan ini, pada tahun ini, pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau gitu nggak boleh makan all you can eat dong. Tergantung. Itu kan teknis pelaksanaan Bapak Ibu Saudara. Hari ini makan all you can eat, makan lagi nanti puasa, makan lagi 2 minggu lagi karena budgetnya udah habis begitu ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya apa? Bergantung kepada Tuhan step by step. Bergantung kepada Tuhan langkah demi langkah. Rasul Paulus sudah mempraktekannya dalam hidup untuk tidak bergantung dengan kekayaan dunia, sehingga dia bisa meninggalkan semua. Tapi dia berjalan dengan keyakinan iman. Hidup orang-orang percaya bukan karena melihat. Buktiin dulu dong Tuhan, kasih dulu dong duitnya, buat dulu dong mujizatmu, kabulkan dulu doa saya. Nah, hubungan dengan Tuhan bukan hubungan transaksional. Hubungan dengan Tuhan dan hubungan kepercayaan. We live by faith, not by sight. Kita orang percaya berjalan hidup dengan iman, bukan dengan melihat. Apakah Bapak Ibu Saudara di sini pernah ada yang melihat Yesus disalibkan dengan mata kepala sendiri? Jangan bilang film. Langsung di tempat ada. Saya berdiri di depan kayu salib, saya lihat sendiri. Serem Bapak Ibu Saudara. Kalau di antara Bapak Ibu Saudara ada yang mengaku dengan mata kepala sendiri, bukan penglihatan, bukan film, melihat Yesus di kayu salib dan masih hidup sampai hari ini, serem Bapak Ibu Saudara. Karena
Artinya Bapak Ibu Saudara mungkin makhluk abadi, Highlander dan sejenisnya. Kita tidak ada yang pernah hidup selama itu, ribuan tahun, lebih dari 2000 tahun. Tapi toh kita percaya Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita. Kita tidak pernah melihat, tapi kita percaya. Itu yang namanya iman. Dalam Filipi 4 ayat 13, Paulus mengungkapkan pernyataan iman percayanya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini bisa dua hal. Bisa dua hal yang bisa kita artikan dari pernyataan ini. Yang pertama, jangan pernah berharap dan bergantung kepada manusia. Kalau saya katakan kalimat ini, Bapak Ibu Saudara pasti familiar dengan perkataan almarhum Bapak Gembala. Jangan bergantung pada manusia. Seringkali beliau mengajarkan kita seperti itu. Karena apa? Memang manusia itu terbatas kemampuannya, bukan? Manusia itu bisa ingkar janji, bukan? Manusia itu terbatas jarak dan waktu, bukan? Termasuk kita manusia. Yeremia 17 ayat 5 berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Masih ditambahin, yang mengandalkan kekuatannya. Kenapa dikatakan manusia, lalu kemudian kekuatan sendiri? Karena kita juga manusia. Sama, jangan cuma nunjuk orang lain, tapi diri kita juga. Dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Lalu yang kedua yang bisa kita tangkap dari pernyataan Paulus, kita hidup mengandalkan Tuhan saja. Artinya dalam hidup ini kita harus yakin akan selalu ada pertolongan Tuhan. Di saat-saat kita terjepit, tertekan, bahkan tidak ada jalan sekalipun. Lagunya apa? He will make a way. Dia buat jalan. Begitu kan? Dia buat jalan. He will make a way. Artinya sekalipun tidak ada jalan, Dia buat jalannya bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Sekalipun tidak ada jalan keluar, Dia mampu melakukannya bagi Bapak Ibu dan Saudara. Karena apa? Rasul Paulus ini berkata, God is the specialist of the impossible. Tuhan adalah ahlinya dari segala yang mustahil. Siapa Dia? Tuhan yang saya, Bapak Ibu dan Saudara sembah. Tidak ada yang mustahil. Yeremia 17 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita menempatkan Yesus sebagai yang utama dalam hidup kita? Yesus yang mana? Yesus yang telah menebus hidup kita dengan darahnya yang mahal, menderita dan mati di atas kayu salib supaya kita bisa hidup dan diselamatkan. Yesus yang itu loh, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengutamakan Tuhan di atas segalanya, maka Dia akan menyediakan seluruh yang kita butuhkan, karena Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Nah, untuk mencari kerajaan Allah dan segala kebenarannya, itu nggak ada cara lain, Bapak Ibu Saudara. Walaupun ada banyak jalan menuju Roma, tetapi mencapai kehadirat Allah itu hanya satu. Gimana caranya? Setiap hari kita datang ke hadirat Allah. Setiap hari kita taat dan merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Setiap hari kita beribadah dan melayani Tuhan. Kita bangun relasi dengan Tuhan. Tidak ada cara lain. Karena ketika kita punya relasi dan pengenalan yang baik dengan Tuhan kita nggak akan gampang ngambek sama Tuhan. Kita nggak akan gampang kecewa sama Tuhan. Kita nggak akan gampang meninggalkan Tuhan. Kita nggak akan gampang salah paham sama Tuhan. Karena kita paham bahwa yang dipenuhi oleh Tuhan itu adalah kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang kedua, Paulus mengajar kita bagaimana hidup di dalam berkat Allah ketika kita bisa mengandalkan Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, Filipi 4 ayat yang ke-10. Yang terakhir, Rasul Paulus ini orang yang tahu berterima kasih, bukan hanya bersyukur kepada Tuhan, tetapi dia orang yang bisa menghargai orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini hal yang penting dan seringkali lupa untuk kita lakukan. Rasul Paulus mengungkapkan kegembiraannya ketika jemaat di Filipi ini menaruh perhatian kepadanya.
Dia nggak merasa gini, oh iyalah, aku kan udah bikin jemaat itu, aku kan udah mengabarkan Injil, pantas dong sekarang kamu balas aku. Oh iyalah, dulu aku melakukan kebaikan, sekarang kamu balik. Tidak. Dia benar-benar menghargainya. Sehingga dalam Filipi 4 ayat yang ke-10 dikatakan, aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya kalian semakin menaruh perhatian lagi kepadaku. Memang perhatianmu selalu ada, tetapi tidak ada kesempatan baginya. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang punya kesempatan dan kemampuan untuk bisa memberi perhatian kepada sesamanya, tapi lebih memilih untuk menyibukkan diri, dan apalagi untuk terlibat dalam urusan pelayanan, urusan kerohanian, urusan lingkungan dan sebagainya, dengan berbagai macam alasan. Padahal Tuhan tahu loh isi hati kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus menghargai tindakan orang-orang di Filipi yang mau peduli, mau perhatian, bahkan mengambil bagian, mengambil tindakan, melakukan sesuatu dalam kesusahannya sebagai Rasul Kristus. Filipi 4 ayat 12 sampai yang ke-14. Saya akan bacakan dalam versi mudah dibaca, sehingga mungkin berbeda dengan yang Bapak Ibu lihat di Alkitab Bapak Ibu. Filipi 4 ayat 12 sampai 14 versi mudah dibaca. Aku tahu cara hidup pada saat berkekurangan dan cara hidup pada saat berkecukupan. Aku telah belajar tentang rahasia untuk senang pada keadaan apapun. Pada saat aku mempunyai makanan dan tidak mempunyai makanan. Pada saat aku merasa cukup maupun pada saat kekurangan. Aku dapat menghadapi semua itu melalui Kristus, sebab Dia memberikan kekuatan kepadaku. Dan adalah baik, kamu telah menolong aku ketika aku membutuhkan pertolongan. Lebih jelas ya, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, bahkan ketika Paulus berada di Tesalonika, jemaat di Filipi ini telah 2 kali mengirimkan bantuan untuk mencukupi kebutuhannya. Paulus juga menjelaskan di sini bahwa apresiasinya, ucapan terima kasihnya, penghargaannya kepada jemaat di Filipi bukan untuk menjilat mereka, Bapak Ibu Saudara. Bukan untuk ngebaik-baikin mereka supaya terus dikasih bantuan, supaya terus dikirimin. Filipi 4 ayat yang ke-17, sekali lagi saya bacakan dengan versi mudah dibaca. Filipi 4 ayat 17. Sesungguhnya aku tidak mengharapkan pemberian dari kamu, tetapi aku menginginkan supaya kamu memiliki kebaikan atau manfaat dari pemberian kamu. Maksudnya apa? Maksudnya di ayat Filipi 4 ayat 19, sekali lagi versi mudah dibaca. Karena Allahku yang sangat kaya dengan kemuliaan Yesus Kristus, Ia akan memakai kekayaannya dalam Kristus Yesus untuk memberikan segala yang kamu butuhkan. Lebih mudah untuk kita pahami, bukan Bapak Ibu Saudara? Jadi ketika kita membaca Alkitab, terutama surat-surat Paulus, kita perlu membaca Alkitab dalam versi yang lain supaya lebih mudah untuk bisa kita terima. Nah, dalam Filipi 4 ayat 18 Rasul Paulus menjelaskan, semua kebutuhanku telah kuterima, bahkan aku memiliki lebih daripada kebutuhanku, artinya sudah berkelimpahan. Sebab Epafroditus membawa semua pemberianmu bagiku, ini kurirnya. Pemberianmu ini yang penting. Pemberianmu merupakan persembahan yang harum untuk Allah. Allah menerima persembahan itu dan berkenan kepada. Sehingga apa? Ketika Tuhan mengetahui hati orang-orang Filipi ini, mereka memberikan dengan tulus, mereka melakukan dengan tulus, dengan segenap hati. Orang-orang yang murah hati, orang-orang yang penuh kasih, orang-orang yang sungguh peduli, orang-orang yang hatinya lembut. Itulah sebabnya pemberian yang mereka lakukan menjadi suatu persembahan yang harum bagi Allah, korban yang disukai dan berkenan kepada Tuhan. Lalu kemudian Tuhanlah yang bertanggung jawab membalas semua kebaikan jemaat di Filipi itu pada saat itu kepada hambanya Rasul Paulus. Bahkan menjamin semua keperluan jemaat di Filipi dengan kekayaan dan kemuliaan. Artinya, begitu juga dengan kebaikan dan pertolongan yang kita lakukan terhadap sesama kita, Bapak Ibu Saudara, terhadap gereja kita,
terhadap lingkungan kita, terhadap siapapun yang ada, yang Tuhan izinkan untuk kita bantu, kita tolong di dalam hidup kita. Siapa yang akan membalasnya? Tuhan yang akan membalasnya. Apa yang ditabur orang, itu juga yang dituai. Galatia 6 ayat 7b berkata, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Jadi Rasul Paulus tidak berterima kasih supaya dikirimin, tetapi Rasul Paulus senang karena jemaat Filipi punya kepedulian, karena toh kepedulian itulah yang akan kembali kepada mereka. Tuhan yang membalasnya. Jadi pilihannya kembali lagi kepada kita. Ketika kita berbuat baik, Tuhan yang akan membalas kebaikan kepada kita. Apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Nah, Bapak Ibu Saudara, berkat Tuhan tidak harus selalu berupa uang atau barang. Bisa juga berupa hubungan atau relasi yang sehat. Oleh karena itu, selain kita menyadari ketergantungan kita kepada Tuhan, kita juga perlu mengungkapkan terima kasih kepada orang-orang di sekitar kita, menghargai orang-orang di sekitar kita yang telah menjadi pertolongan bagi kita, pendamping bagi kita, perpanjangan tangan Tuhan bagi hidup kita. Tujuannya bukannya bergantung kepada mereka, tidak, atau menjilat mereka, tidak, tetapi menyadarkan diri kita bahwa kita tidak bisa sendiri. Gereja ini tidak bisa berdiri sendiri. Gereja ini membutuhkan Bapak Ibu Saudara sebagai jemaatnya. Para pelayan tidak bisa berdiri sendiri. Para pelayan membutuhkan tim untuk bisa memberikan suatu pelayanan yang terbaik. Para pengurus tidak bisa berdiri sendiri. Para pengurus bisa tergabung menjadi satu, menyatukan seluruh sumber daya dan talenta yang Tuhan izinkan menjadi satu tim yang solid. Gereja Tuhan juga tidak bisa berdiri sendiri di dunia ini. Oleh sebab itu gereja-gereja Tuhan juga perlu bersinergi satu sama lain. Hari ini Tuhan mungkin memberkati kita melalui orang lain. Besok bisa saja Tuhan memakai kita untuk memberkati orang lain. Karena ini juga akan membawa berkat di dalam hidup kita dengan relasi yang baik dengan sesama, networking atau jaringan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika jemaat di Filipi peduli dan rela memberi, ini salah satu contoh membuktikan bahwa di dalam jemaat itu tumbuh subur kasih dan persekutuan. Sehingga di ayat yang terakhir, Filipi 4 ayat yang ke-20, Paulus berdoa, kiranya Tuhan memenuhi segala keperluan jemaat di Filipi, supaya, ini yang penting, Tuhan dimuliakan. Selalu kembali kemuliaannya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Bahkan seringkali melebihi apa yang kita minta atau bayangkan. Namun kita juga tidak bisa meremehkan jaminan pemeliharaan Tuhan itu. Harus ada yang kita lakukan menjadi bagian kita. Bagaimana kita bisa hidup di dalam berkat Tuhan? Jangan remehkan pemeliharaan Tuhan. Yang pertama, hidup mencukupkan diri. Jangan foya-foya, jangan bersaing, jangan hura-hura. Yang kedua, hidup mengandalkan Tuhan. Mungkin Tuhan memakai orang lain untuk memberkati kita, tetapi tetap fokusnya andalkan Tuhan saja. Yang ketiga, kita harus tahu menghargai orang lain. Kita harus tahu berterima kasih kepada orang lain, karena orang-orang itu juga yang Tuhan izinkan hampir di dalam hidup kita. Mari kita lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini, supaya kita tetap bijaksana menjalani hidup di dalam berkat Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kembali kami diingatkan bahwa pemeliharaan dan berkat Tuhan di dalam hidup kami pasti akan selalu ada. Yang menjadi bagian kami adalah kami harus punya hikmat dan kebijaksanaan untuk bisa mengelola berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Biarlah kami bisa belajar dari Rasul Paulus dan Raja Salomo, bagaimana hidup mencukupkan diri, tidak bersaing dengan orang lain, tidak jor-joran, tidak memfoya-foyakan segala berkat Tuhan. Bapa di dalam surga, ampuni kami kalau selama ini mungkin kami mengandalkan orang-orang lain, bahkan kami mengandalkan diri kami sendiri. Tetapi mulai hari ini Tuhan, ajar kami untuk kami bisa bergantung hanya kepada Tuhan saja. Karena kami tidak mau menjadi orang-orang yang terkutuk, tetapi kami mau menjadi orang-orang yang diberkati. Karena harapan kami taruh di dalam Tuhan.
Bapa di dalam surga, mungkin selama ini ketika ada orang yang berbuat baik kepada kami, ada orang-orang yang selalu menolong dan mendampingi kami menganggap itu biasa saja. Kami menganggap itu memang sudah seharusnya. Kami menganggap itu sudah sewajarnya. Mulai hari ini kembali kami diingatkan bahwa kami harus jadi orang yang tahu terima kasih. Kami harus jadi orang yang tahu menghargai sesama kami. Tidak harus orang berbuat baik kepada kami. Tidak harus orang menolong kami. Kalau sampai ada yang bisa berbuat baik kepada kami, menolong kami, mendampingi hidup kami, itu karena Tuhan yang menggerakkan orang tersebut. Dan tugas kami adalah menghargainya. Salah satu berkat Tuhan itu. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami tahu melakukan firman-Mu tidak semudah mendengarkannya. Itulah sebabnya Tuhan memberikan Roh Kudus di dalam hati setiap kami untuk terus mengajar kami, terus membimbing kami, terus membangkitkan kembali ketika kami gagal, sehingga kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman yang baik dan bukan hanya sekedar pendengar saja. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan amin. Saya kembalikan. Semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Kita belajar mencukupkan diri, amin. Cuma cukupnya seberapa? Kalau kata PP, aku mau sampai punya triliun, kuadriliun, quintillion, liun. Oke, yuk kita mau berikan persembahan kita pada pagi ini. Kita siapkan persembahan kita, dan kepada yang bertugas saya undang untuk maju. Dan sebelumnya saya mohon Presiden Ibu Tri, nanti kita mencoba persembahan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu pada saat ini yang kembali mengingatkan kepada setiap kami untuk kami tetap percaya dan hanya mengandalkan Engkau Tuhan, karena bagi Engkau tidak ada yang mustahil dan Engkau pasti akan mencukupkan setiap kebutuhan kami. Begitu juga pada saat ini Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, dan Engkau yang memberkati setiap persembahan yang akan kami berikan ini dan boleh menjadi berkat dan bawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati kedua kolektan pada hari ini dengan berkat khusus daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita bawa persembahan kita dan kita nyanyikan Allah itu baik, untuk selama-lamanya Dia tetap baik. Baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Kita nyaksikan Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan
persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Oke, pertama-tama saya ingin bertanya dulu, apakah ada jemaat yang baru pertama kali hadir di ibadah Alberta ini? Kalau ada, saya mohon kesediaannya untuk berdiri sebentar. Oke, tidak ada ya. Lalu berikutnya keluarga besar YB Alberta mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Cornelia Sudanto yang sudah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Bapak. Bapak itu sih. Terima kasih CL pelayanan yang tadi berkati. Terima kasih juga kepada seluruh tim pelayan yang telah setia melayani pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Lalu untuk sekolah minggu seperti biasa nanti akan diadakan pada pukul 10.30. Untuk kaum wanita, nah ini minggu ini udah mulai rangkaian ibadah Natal di tiap-tiap komisi ya. Untuk kaum wanita, hari Selasa ini sudah diadakan ibadah Natal tetap pada pukul 10 pagi dan nanti akan dilayani oleh Pendeta Liana Marbun. Bagi kaum wanita diharapkan hadir untuk bisa beribadah Natal di komisi wanita. Lalu untuk EYT juga sama, pada hari Sabtu ini tanggal 17 Desember akan merayakan Natal dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Asaf Immanuel. Untuk minggu depan, ibadah raya kita tanggal 18 Desember pukul 8 akan dilayani oleh PDM Wiwi Kartaria. Jemaat bisa mengikuti kegiatan kita yang tadi lewat warta digital yang dikirimkan di WA Group GB Alberta, terutama untuk para pelayan supaya bisa memperhatikan jadwal tugasnya. Berikutnya pengumuman untuk dana Natal 2022 dan awal tahun 2023. Alberta mengucapkan terima kasih kepada Nathan James Miracle yang sudah mempersembahkan 300.000, Ibu Wirinio 50.000, NN 100.000, Diakan Sugiarto 3 juta, Saudara Gayus Jonathan 4 juta. Dana yang terkumpul sampai saat ini sudah berjumlah 21.641.000. Terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah diberikan. Bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi juga untuk dana Natal ini bisa melalui rekening gereja, nomor rekeningnya tertera, lalu juga bisa scan dari kris BCA yang ada di tempat duduk Bapak Ibu. Lalu berikutnya untuk rangkaian ibadah Natal kita di Alberta, hari Selasa ini tanggal 13 Desember itu Natal KW pukul 10. Lalu hari Sabtu ini tanggal 17 Desember pukul 18 itu Natal EYT. Lalu hari minggu depan tanggal 18 Desember itu Natal Sekolah Minggu atau Alberta Kids akan pergi bersama ke Eureka Farm. Lalu pada minggu depannya lagi tanggal 25 Desember itu adalah Natal umum kita pada pukul 4 sore. Sekali lagi ya, Natal umum kita pukul 4 sore bukan pukul 8 pagi. Kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Puri Marbun dan juga ada kesaksian dari Ibu Lilis Faria. Lalu untuk kebaktian awal tahun tanggal 1 Januari 2023 pada pukul 10 pagi. Hari tanggal 1 Januari pada pukul 10 pagi, kebaktian awal tahun bersama kita di sini akan juga diadakan perjamuan kudus dan dilayani oleh Ibu Gembala. Lalu berikutnya, keluarga GB Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Susana Vanessa Clara yang berulang tahun tanggal 15 Desember. Om Rizwan tanggal 17 Desember. Lalu Henok Alfian Devano Sugiarto tanggal 18 Desember. Oke, di sini ada Om Rizwan, ada Alfian. Selamat ulang tahun dan Yesus memberkati. Vanessa ada ya? Ini Susana Vanessa ini EYT ya Vanessa. Oh Caca, oh, ya. Ada Tante Lumin ya. Tip salam Tante. Lalu, udah itu aja. Apakah ada tambahan untuk keluarga? Tidak ada. Saya undang jemaat untuk kembali berdiri. Kita mohon doa tutup dan nanti doa berkat akan dilayani oleh Ibu Gembala. Kita akan nyanyikan lagu yang sebelum firman Tuhan, biar sampai akhir kita menutup mata, kita tetap setia, kita tetap bisa melayani Tuhan. Seperti wanita mengurapi.
Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam ibadah ini. Engkau sudah memimpin dari awal hingga akhirnya. Kami sudah dilayakan untuk boleh memuji, menyembah-Mu, mendengar firman-Mu, memberikan persembahan kami. Dan kami percaya bagi kami yang sudah datang beribadah dengan sepenuh hati, ini tidak sia-sia. Ada perubahan dalam hidup kami. Dan keluar dari tempat ini kami juga mau melakukan firman-Mu. Kami mau terus belajar mencukupkan diri kami dalam segala keadaan. Kami mau terus mengandalkan Tuhan. Dan kami juga tahu untuk berterima kasih pada orang-orang yang sudah membantu kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Dan kami percaya kalau kami lakukan itu akan membawa perubahan besar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk tahun ini 2022 yang sudah Tuhan pimpin. Menjelang akhir tahun ini kami kembali melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tetap Alberta, Engkau tetap beserta kita semua. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat saudara-saudari kami yang akan merayakan ulang tahun dalam 1 minggu ke depan. Ada Caca, ada Om Rizwan, ada Alfian. Biarlah di ulang tahun mereka ini Tuhan juga berikan kado spesial buat mereka. Tuhan berkati, Tuhan berikan sukacita juga di tengah keluarganya. Dan biarlah ketiga anakmu ini juga kembali bisa melihat bahwa Tuhan Yesus juga tidak pernah meninggalkan hidupnya. Tuhan Yesus terus memimpin di dalam setiap tahun-tahun kehidupan yang dijalani. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk rangkaian Natal, ibadah di Alberta Tuhan, untuk Natal KW, Natal EYT, Natal Sekolah Minggu, Natal Umum, dan juga kebaktian awal tahun. Kami serahkan semua rangkaian ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan sendiri yang beracara, Tuhan sendiri yang memimpin semua kebaktian yang terjadi. Dan kami percaya setiap anak-anak-Mu yang hadir di setiap ibadah Natal pun juga tidak berlalu dengan sia-sia. Mereka tahu apa yang ingin Tuhan sampaikan lewat Natal kali ini. Dan kami sebagai jemaat juga bisa mempersiapkan diri kami Tuhan untuk menyambut Natal. Dan kami juga mau membuka hati kami mendengar apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami lewat Natal tahun ini. Terima kasih Tuhan. Dan terakhir kami juga berdoa buat semua gereja-gereja baik di Jakarta ataupun di Indonesia ataupun di seluruh dunia yang akan juga mengadakan ibadah Natal di dalam bulan ini. Tuhan juga yang berkati, Tuhan yang berikan keamanan. Kalau kemarin sempat ada bom kembali meledak, tapi kami percaya Tuhan yang akan terus memimpin setiap gereja-gereja yang akan mengadakan ibadah. Dan kami percaya Tuhan yang akan menjaga anak-anak-Mu, menghibur, memberi kekuatan kepada setiap anak-anak. Kami juga berdoa buat gereja-gereja yang gak bisa merayakan Natal seenak kami atau senyaman kami di Jakarta ini. Kami percaya Tuhan juga yang memberkati mereka di sana. Tuhan yang memberikan penghiburan. Dan Tuhan juga yang memberikan sukacita Natal yang sama seperti Tuhan berikan sukacita Natal di Alberta ini. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan setiap doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan selanjutnya kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, beri kasih karunia, hadapkan wajahnya, dan beri damai sejahtera. Amin.
kita semua.